Baik, selamat pagi para subscriber dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan ini ya mulai menggarap R15. Untuk R15 nya awalnya itu ini ya susah hidup, terus sesekali hidup itu nembak-nembak teman-teman ya, nembak-nembak nggak stabil gitu kan. Nah, setelah dilakukan pengecekan ternyata ini ya teman-teman, aduh, ternyata di bagian apa ini namanya klep ya, di bagian klepnya ini ya, untuk R15 nya bocor ya teman-teman setelah dilakukan pengecekan. Nah, ini untuk area klepnya, sorry kelihatan nggak, ini untuk area klepnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk area klep yang ini bocor ya teman-teman. Jadi pas saya buka itu kebetulan langsung saya cek tadi kan, nah, ternyata bocor ya, rembes. Ini yang bikin susah hidupnya ini ya, klepnya ini rembes. Oke, kita cek ya. Nah, itu kelihatan teman-teman ya, langsung keluar bensin ya, tuh. Jadi klepnya rembes ya. Nanti kita langsung penyekuran ya untuk klepnya. Saya tadinya mikirnya itu tadi sempat mikir mungkin businya ya teman-teman. Pas waktu pertama datang, mungkin ini businya. Kalau nggak businya mungkin area injektor, throttle body, karena emang sama ya, untuk area itu suka berebet juga ya, susah hidup juga ya. Tapi pas dicek, pas diiniin, ternyata area sini ya teman-teman, area klep ya. Untuk R15 itu masih sama ya tipenya. Kalau untuk R15 itu hampir semuanya, hampir seluruhnya itu menggunakan diasil ya teman-teman, ininya untuk bloknya ya. Jadi Vixion, MX, R15 itu semuanya diasil ya. Saya pernah nanganin R15 tanam boring, itu kurang ini ya, kurang sempurna ya teman-teman untuk tanaman boring R15 ini ya. Nggak tahu boringnya yang kurang presisi apa emang waktu pemasangan sehernya yang terlalu ini ya, terlalu longgar ya. Soalnya begitu dipasang langsung dibunyiin itu ada suara sedikit ngeteknya ya. Untuk hari ini R15 ini cuman area klep ya teman-teman. Nanti kita skur ya. Ini udah saya siapin ya untuk ambrilnya. Ini yang kasar, yang agak halus ya, tuh. Terus nanti itu juga di area belakang rumah juga ada saber ya. Saber itu kendalanya sama susah hidup ya teman-teman, untuk sabernya ya. Jadi kalau saber itu susah hidup soalnya waktu hidupnya itu suka overhead ya teman-teman. Nanti kita lihat ke sana ya. Ini kita skur dulu sebentar. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya untuk proses penyekurannya. Ini kita kasih bubuk ambrilnya dulu. Nah, sebenarnya sih sedikit aja juga udah ini ya, udah bisa ya buat nyekir. Nah, kalau untuk penyekuran usahakan arahnya satu arah ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dibolak-balik kanan kiri nanti malah jadi lecet ya teman-teman. Jadi usahakan untuk penyekuran satu arah ya. Jangan terlalu jangan terlalu bernafsu ngejar kelar ya teman-teman. Jadi harus santai, harus harus relax. Kalau untuk penyekuran itu secara manual kayak gini ya memang memerlukan banyak waktu ya teman-teman. Tapi insya Allah hasilnya sama kayak pakai bor, kayak pakai pakai alat ya. Saya sendiri lebih senang penyekuran secara manual kayak gini teman-teman ya.
Nah, lebih awet, biasanya hasilnya lebih lama ya teman-teman. Ini awetnya ya. Yang baru bergabung juga makasih ya teman-teman ya untuk subscribe-nya. Kemarin juga sempat ada yang ini, ada yang ngetag terus minta apa namanya itu, minta dibikinin tutorial buat apa, Astrea Prima yang kemarin sempat digarap tapi nggak full saya videoin ya, soalnya Astrea Prima itu butuh waktu itu berapa ya, untuk dari rangkanya sampai dari rangka kosong sampai jadi motor itu sekitar 4 hari ya teman-teman. Kemarin itu saya ngerjain Prima itu 4 harian lah. Nah itu pengen apa ya namanya, pengen dibikinin tutorial ininya ya, tutorial ngerakit kabelnya itu ya. Kan kemarin sempat ini ya, sempat kabel bodinya itu terkendala ya, karena kabel bodinya itu cuman dari kunci kontak ke sepul ya. Jadi untuk lampu depan, lampu belakang itu nggak ada ya teman-teman. Dari kunci kontak ke sepul ke CDI, kiprok pun nggak ada. Jadi makanya ada yang ngetag saya untuk ini ya, untuk bikin jalur kabel bodinya Astrea Prima ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin itu alhamdulillah Primanya udah kelar, mesin udah enak, kabel-kabel juga udah fungsi semua ya, dari tombol kanan kiri, terus indikator gigi, indikator sen, starter itu fungsi semua ya. Ada yang minta dibikinin jalurnya ya, tapi belum sempat ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalkan ini ada kesempatan, terus motornya juga ada, kebetulan penyakitnya kayak gitu ya, nanti saya bikinin lah untuk ininya, untuk area kabel-kabelnya ya. Soalnya banyak yang bilang kalau Astrea Prima itu ini ya, kabelnya numpuk di depan katanya. Nah iya benar, numpuk di depan, numpuk di area lampu depan ya, kabel-kabelnya itu. Jadi yang numpuk di depan itu kebanyakan dari lampu-lampu ya, karena lampu-lampunya Prima itu kan hampir sama kayak Grand. Cuman kalau Grand kan dia numpuknya di tengah ya, nggak di depan ya. Kalau Prima di depan. Kayak gini teman-teman ya, untuk nyetirnya ya. Jangan terlalu bernafsu pengen kelar, tapi ya santai-santai lah, tapi yang searah ya teman-teman. Jangan dibolak-balik. Terus sediain bensin bersih ya untuk pengecekannya teman-teman. Biasanya hampir setengah jam lah, ini udah bagus ya kalau untuk proses penyekuran. Di tempat saya juga nanti ada ini ya, ada Vario 125 ya. Itu Vario 125 itu kalau pagi, kalau dingin ya, kalau dingin itu digas itu susah, digasnya susah, terus hidupnya itu berbet ya. Tapi kalau udah panas lancar. Nanti kita cek bareng-bareng lah untuk varionya. Cuman kalau sekarang kita ngejar ini dulu ya, ngejar R15 dulu. Nah, R15 ini banyak kendalanya ya. Jadi saya tuh harus hidupin dulu, nanti baru merembet ke yang lain. Kalau untuk kendala lainnya nanti setelah hidup ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi untuk penyekurannya kayak gitu ya, kayak gini ya, satu arah ya teman-teman. Terus jangan terlalu buru-buru ya, santai aja, dibikin santai ya. Nanti kalau misalkan udah bagus, sudah nggak tembus bocor dari ininya, bensinnya, baru kita pasang ya teman-teman. Oke teman-teman ya, nanti kita ketemu di sana ya. Wah ada SMS nih. Oke guys, ternyata ada problem lagi ya untuk R15 nya. Jadi per klepnya ini patah ya teman-teman. Ini ya, ini patahannya ya. Yang patah klep X ya. Terus untuk batangnya juga ini bengkok ya teman-teman ya. Ini jelas banget bengkok.
Jadi untuk batang ininya bengkok ya. Terus seal klepnya juga tuh, ini seal klepnya udah lebar ya teman-teman. Kalau yang dua ini tadi yang bocor cuma satu ya, saya sekir yang satu ini udah jadi ya. Nah ini nggak bocor ya teman-teman. Pas saya cek yang sebelah sini yang ek, nah yang ek itu ternyata bocor semua ya, dua-duanya ya teman-teman ya. Untuk yang eknya pas saya copot ini terlalu gampang ya nyopotnya ya, karena patah di dalam ya. Ini patah di dalam. Kalau yang ini emang agak susah nyopotnya ya, saya harus sedikit ketok area ininya ya, area klepnya ya, ketok sedikit ya, pelan terus dia keluar ya, karena ini bengkok ya teman-teman batangnya ya. Jadi untuk R15 nya kita cari klepnya dulu ya teman-teman. Untuk klepnya ini panjangnya segini ya. Nanti kita carikan dulu lah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk R15 nya nanti kita cari dulu klepnya, terus kita sekir lagi ya. Lanjut teman-teman ya, untuk R15 yang korban COD ya, ini klepnya udah kelar ya, udah diganti, udah disekir ya. Nah, tinggal kita ke pemasangan noken as ya. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu teman-teman ya untuk noken asnya. Terus kita pasang kayak gini ya. Untuk RRA nya ini kodenya ya, kodenya itu yang ini untuk in ya, klep hisap. Kalau ini E itu untuk ek itu klep buang ya. Coba kita pasang dulu ya untuk klep eknya. Aduh, sebelum dipasang dikendorin ya teman-teman ya, untuk ini ya setelan klepnya ya. Ini untuk in ya. Ini juga sama ya, tinggal pasang, dorong, udah kayak gitu aja ya. Terus jangan lupa penahannya teman-teman ya. Untuk penahannya ini kayak gini aja ya. Tuh, penahannya itu cuman ini ya, plat tipis. Nah, penahannya kayak gini ya. Jadi posisi penahannya itu cuman plat tipis ya, bukan ini ya, bukan kuncian tebel ya, tipis ini ya. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai nggak dipasang ya teman-teman untuk penahannya. Nanti kita baut. Nah, ini bautnya ya. Nanti kita pasang ini ya, topnya. Terus untuk nok dekompresinya juga ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nanti ini tempatnya di sini ya, di lubang ini ya, ikut sama sentrik. Oke ya, nanti kita pasang topnya ya. Oke, masih lanjut di R15 korban ini ya, jual beli COD. Kemarin kan kita udah ini ya, udah sekir klepnya ya. Sekarang kita pindah ke sini, pemasangan topnya ya. Ini udah posisi udah terpasang ya teman-teman. Kalau untuk topnya ini ya, sini ada garis ya teman-teman, kelihatan nggak? Bentar, nah ini ada garis ya. Garis ini lurusnya ke sini ya teman-teman ya. Nah, terus di sini juga ada centilannya, ada tandanya ya, tanda garis lurus. Ini top ini ya, top sernya ya. Jadi di sini kita cari TMA-nya di sini ya, untuk titik mati atasnya di sini. Nah, ini untuk sentriknya ada garis ya. Nah, ini garisnya. Jadi teman-teman garis ini ratain ke sini ya. Sebelum rantai ketengnya kencang, kita ratain ke sini ya. Untuk garisnya ini ratain ke sini.
Nah, kalau udah rata kencengin bautnya, terus rantai keteng kita lepas. Jadi dia agak geser sedikit ya. Tapi ini posisi top ya teman-teman. Ini udah posisi TMA ya. Untuk R15 nya tinggal rapi-rapiin bodi. Nanti kita coba nyalain ya. R15 ini korban COD teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka main COD jual beli itu hati-hati ya teman-teman ya. Kalau untuk jual beli COD itu kita yang paling banget perlu diperhatikan itu ini ya, bukan saja kondisi bodi teman-teman ya, kondisi bodi, kondisi tahun apa gimana ya. Mungkin orang bilang yang penting mesinnya enak, bodi mah nomor berapa gitu kan. Tapi kalau menurut saya enggak ya, bodi mesin itu sama ya teman-teman, sama-sama pentingnya ya. Jangan lihatnya bodinya bagus tapi mesinnya hancur kayak gini ya, sama aja kita buang-buang uang ya teman-teman untuk perbaikannya ya. Jadi kalau misalkan beli motor lewat COD itu harus jelas ya teman-teman. Pertama dari mesinnya ini gimana kondisinya. Terus untuk body gimana bodinya, apakah masih komplit semua, apa masih bagus semua gitu kan. Terus usahakan ban sama ini ya, nomor rangka, nomor mesin itu akur ya. Kalau ban kan istilahnya emang penting banget ya teman-teman. Kalau ban, kita banyak gundul aja naik motor nggak enak ya. Jadi yang pertama itu ya teman-teman, untuk jual beli COD kita harus pintar-pintar ya. Ini salah satu korban jual beli COD ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya, ngalamin hal kayak gini ya. Jadi pas dicek itu motornya cuman bunyi ngelitik katanya, bunyi ngelitik, baru sehari baru nginep jebol ya teman-teman. Pas belinya ngelitik katanya, pas beli ngelitik dibawa pulang, nginep semalam, pagi mau dihidupin itu nggak bisa sama sekali ya. Ternyata pas kita lihat kemarin itu ternyata perek lepnya patah ya. Ini pelajaran ya buat teman-teman yang suka COD, harus hati-hati ya. Nomor rangka, nomor mesin dicek semua, kondisi mesin kayak gimana, bodinya kayak gimana, kaki-kaki juga enak apa enggak, empuk apa enggak ya, standar semua enggak. Terus kalau bisa itu kan COD itu jangan di jalan ya teman-teman, masih mending COD itu di rumah ya. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa kita samperin ke rumahnya. Oke teman-teman ya, nanti kita rapiin dulu terus kita coba nyalain ya. Oke, ini udah terpasang semua ya teman-teman ya, tinggal ngerapin bodi ya untuk R15 korban COD nya. Radiator udah masuk ya, tuh sedikit udah ada airnya. Terus mesin juga udah naik semua, busi udah terpasang. Terus untuk throttle body juga udah terpasang, tangki udah, tinggal kita cek nyalain ya. Ini suara dari sebelah kanan ya teman-teman. Ini suaranya dari sini ya, dari blok depan, blok kanan ya. Ini kayak suara karet koplingnya ya. Tuh, suara karet kopling ya. Ini bukan suara stang seher ya, ini cuma suara karet kopling. Itu ya teman-teman ya, udah nyala ya. Suara filter ya, filternya ini belum saya tutup. Kalau dari sini agak mending suaranya ya, berarti dari sebelah sana ya teman-teman untuk suara klotok-klotoknya. Saya kira itu dari blok sebelah kanan, berarti dari ini ya, dari apa namanya, dari area karet koplingnya ya. Untuk radiatornya udah mau jalan normal ya, tinggal kita rapi-rapiin, masangin rantai, terus kita kasih ke yang punya ya.
Untuk R15 nya jadi pesan saya gitu teman-teman ya, untuk yang suka COD ya. Untuk yang suka COD, pertama kita cek dulu nomor rangka, nomor mesin, terus jangan lupa mesinnya juga diiniin ya, dicek ya. Mesinnya itu masih halus apa enggak gitu, terus bodinya masih komplit apa emang udah acak-acakan ya. Karena kita beli motor itu buat dipakai teman-teman ya, bukan buat diberesin ya. Untuk R15 nya kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi R15 nya kasusnya di klep ya. Untuk suara kelotok-kelotoknya itu dari rumah kopling ya. Nah ini dari kayak gini nih. Ini saya punya contohnya sedikit ya. Nih, ini udah nggak kepake teman-teman ya. Ini punya apa ini ya? Bentar. Ini punya Supra atau Grand ini ya. Nih, ini karet yang di dalam sininya. Kalau R15 itu karet yang di dalam sininya itu oblak ya. Ini udah pakai punya Supra, kalau nggak Supra ini punya Grand ini. Oke teman-teman ya, kayak gitu aja ya. Jadi untuk R15 korban COD nya udah kelar, udah nyala, tinggal rapi-rapiin ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak.